Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tribuners. Jumpa lagi di Kampus Expo Tribun Jabar live dari studio Tribun Jabar bareng saya Ginanjar Nugraha. Menjelang Jumatan kali ini Kampus Expo hadir menemani kalian semua dengan tema yang menarik nih. Siapa di sini yang mungkin sedang mencari kampus, ingin menjadi seorang manusia yang berjiwa sosial tinggi? Kali ini kita kedatangan dua duta dari kampus tersebut. Langsung aja kita sapa. Duta ini masih mahasiswa dan ternyata mereka ini masih semester 4. Langsung aja kita sapa dua duta dari Poltekkes Bandung. Hai pagi. Poltekkes Bandung. Ya, kenalan dulu dong ke Tribuners. Siapa namanya dari Tete dan AKG yang seger banget pagi hari ini? Boleh? Oke, baik. Halo Tribuners. Nama saya Pudiaratul Rohman. Saya dari kampus Poltekkes Bandung, berasal dari Jawa Tengah. Wih, Jawa Tengah nih. dari mana Jawa Tengahnya? Dari Wonosobo, Dieng. Iya, Iya, dingin banget. Satu lagi. Baik, halo Tribuners. Halo. Saya Anissa Mujanatul Ulfa, selaku Duta Seni Poltekkes tahun 2023. Saya berasal dari Bandung. Wih, jadi satu dari Jawa Tengah, dari Wonosobo, satu lagi asli Bandung. Mojang Bandung berarti ya. Mojang Oke. Bandung. Aku ingin tanya nih, Poltekkes itu apa? Sekolah teknologi bukan? Bukan. Oh, bukan. Apa nggak Poltekkes apa tuh? Oke, jadi Poltekkes Bandung itu merupakan sekolah tinggi di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kang. Di bawah Kemensos langsung. Kemensos langsung. Di Begitu. Politeknik Kesejahteraan Sosial Begitu dari Bandung. tadi ya intronya, bisa menjadi manusia yang bersosial tinggi. Betul sekali. Oke, Poltekkes ini di mana kampusnya, lokasinya? Di kampusnya itu ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 367, Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat. Berarti Dago ya? Dago, Dago. Dago atas, Dago betul atas sekali, ya? Kang. Iya. Panjang banget. Penasaran, Poltekkes ini ada berapa program studi nih dari Poltekkes ini? Nah, untuk program studi itu ada 3. 3. Pertama ada pekerjaan sosial, kedua ada rehabilitasi sosial, dan yang ketiga ada perlindungan dan pemberdayaan sosial. Oh, berarti tadi ada kesejahteraan ya, Rehabilitasi sosial, Perlindungan dan pemberdayaan sosial. Juga ya. Itu S1 berarti. D4. D4. Jadi, D4. ya, D4. Dapat S1 beda ya? Beda. Kalau D4 itu iya setara, setara. tetapi kalau D4 itu sekolah vokasi dan lebih banyak praktiknya begitu. Kalau S1 kan lebih banyak Ya, teorinya ya, begitu ya, Kang. Ya. Berarti ini sekolahnya lebih banyak praktik. Iya, ya? betul sekali. Kami di semester 1 sampai 5 itu teori, tetapi turun lapangan gitu. Ada beberapa tugas yang mengharuskan kita untuk turun lapangan ke masyarakat langsung. Tetapi di semester 6, 7, 8 full turun lapangan begitu. Jadi sudah tidak ada teori lagi 6 ke 7 begitu. itu udah kayak semacam PKL ya? Iya, sudah. Iya, full. Emang biasanya kayak gimana sih tugas praktiknya ke masyarakat? Maksudnya apakah ada semacam ketemu nih, bersosialisasi misalnya, atau mungkin ada membantu masyarakat? Seperti apa, bisa jelasin nggak? Iya, jadi kebetulan di salah satu mata kuliah ada mata kuliah penyuluhan sosial begitu. Jadi kami menyuluh, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat gitu. Kemudian menangani klien juga memberikan apa ya? Intervensi, asesmen kepada klien begitu. Berarti kalian semester 4 sekarang? Empat, Itu semester udah 4. kalian lakukan sekarang? Sudah. Sedikit-sedikit ya? Sedikit. Sedikit. Apa yang kalian temukan nih di masyarakat? Yang kalian sebagai mahasiswa, ada tugas dari dosen nih mengenai mata kuliahnya gimana tuh? Apa yang ditemukan? Ini temukan ya permasalahan sosial. Kan kebetulan sayanya ada ini kan tugas lapangan. Nama matkulnya itu asesmen rehabilitasi sosial. Nah kebetulan saya tuh disuruh mencari klien dan saya mengambil masalah sosialnya itu pengemis. Nah jadi saya mulai tuh kayak mencari yang pengemis lah yang saya buat wawancara gitu. Nanti saya cari tahu latar belakangnya apa, kemudian ya kenapa gitu. Nanti saya asesmennya tuh ya pertama tanya dulu identitasnya apa gitu. Nah setelah itu nanti baru ditangani lah, maksudnya ditanganinya tuh kayak apa ya, masih dalam mengasesmen, belum langsung ke intervensi lah gitu. Oke, jadi masih tahap situ berarti Ya masih tahap situ. Oke. Nah, penasaran nih, Poltekkes ini kan mungkin teman-teman Tribuners semua yang pingin masuk Poltekkes atau mungkin cari kampus ya, tertarik sama UKM-nya biasanya atau yang kegiatan mahasiswa ya. Ada berapa UKM di Poltekkes? Jadi ada 4 jenis. Ada UKM kesenian, UKM bahasa, olahraga dan penelitian begitu. Oke, penelitian. Iya. Oh, jadi peneliti gitu ya? Iya. Peneliti apa tuh? Ya Soal sosial. Apapun, sosial berarti ya, bukan Sosial tentang
apa ya, maksudnya dalam arti teknologi Iya, bukan ya, bukan. atau mungkin jadi ke sosial ya. Sosial. lebih ke sosialnya. Sosialnya ya. Oke, 4 itu berarti ya. 4 jenis. Kalau di seni itu ada, Oh, seni itu pecah lagi. iya dipecah lagi. Seni ada apa aja? Ada paduan suara mahasiswa, ada UKM band, oke. kemudian ada Sanggar Seni Sunda, kesenian tradisional, kemudian kalau UKM bahasa ada UKM bahasa, gitu. Kalau olahraga ada bola kecil, bola besar, gitu. Penelitian, ya, Oh, maksudnya tadi ke meja gitu. ya ada meja, ada sepak bola, bola Oke. basket, bola kecil, bola besar. banyak sekali Banyak ya. UKM yang ada di Poltekkes Banyak ya. Bandung. Keren berarti. Jadi bisa jadi pilihan juga buat Tribuners semua yang lagi cari kampus. Ternyata punya UKM-nya banyak juga di sini ada ya. Iya betul Tapi sekali. by the way ini nih, duta seni. Berarti kalian anak seni nih. Anak seni. Anak seni, tapi kebetulan saya UKM-nya ngambil komunitas mahasiswa terapi sih. Iya. Oh, jadi bukan dalam arti duta seni ini bukan dari seni anak UKM seni bukan ya? Ya, Ya, bukan. Kalau Budi sendiri Anak seni. Anak seni ya? Saya Apa ngambil UKM apa? seni. Saya paduan suara mahasiswa. Padua, wah anak bagus aja kita cek suaranya ya. Aduh. Kita cek suaranya, suruh nyanyi lagu yang kenceng-kenceng pokoknya deh. Nah, masalah biaya nih, penasaran mungkin Tribuners semua yang pengen masuk ke Poltekkes nih, gimana cara daftarnya? Terus biaya per SKS-nya berapa? Atau biaya masuknya berapa? Mungkin yang mau jelasin? BSKS. Mungkin dari awal Masuk boleh daftaran nih. Dari skema masuknya ya, skema masuknya. Tapi ingin tahu juga sebenarnya. Kan orang Jawa Tengah, Jawa Tengah. dapat informasi Poltekkes dari mana? Dan kenapa kini bisa masuk Poltekkes? Oke, kalau saya sendiri kebetulan ada beberapa kakak kelas saya yang kuliah di Poltekkes Bandung gitu. Nah, Akhirnya kebetulan kamu saya kepo, nanya-nanya ya sama dia. nanya-nanya Oke. dan saya kan mempunyai jiwa, setiap orang kan pasti memiliki jiwa sosial. Pasti Kan, ya, pasti. Dan saya seringlah lihat di statusnya kakak kelas gitu. Kok lagi sama klien atau sama masyarakat Ya. gitu. Saya jadi tertarik doa. Nah, jadi gitu. Jadi akhirnya dari situ nanya-nanya sama Minat, ya. kakak kelas, akhirnya cari informasi ya. Cari informasi mengenai Poltekkes Bandung tersebut. Nah, akhirnya tertarik buat masuk ya. Tertarik, Kalau sangat tertarik. Nisa sendiri, Saya ini sih kayak kan awalnya masih bingung tuh mau masuk kampus mana. Kebetulan ayah saya gitu coba cari-cari di Google tentang kampus kedinasan. Nah, ada tuh Poltekkes keluar ya. Iya, Oh, keluar. keluar pertama kali ya. SEO-nya Ya, bagus ada berarti ya. tuh ya, ada tuh Poltekkes Oke. ya. Terus kebetulan pendaftarannya juga masih dibuka kan, masih lama. Nah, coba-coba aja, mana tahu masuk katanya. Nah, kebetulan saya juga sama kayak Pudi, kan setiap manusia punya jiwa sosial ya. Nah, saya mau mengasah tuh jiwa sosial saya, tapi nggak yang sekedar tahu umum-umumnya aja, sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, jadi masuklah ke Poltekkes. Wih, tepuk tangan dong. Dua mahasiswa dan mahasiswi juga dari Poltekkes. Jadi akhirnya kalian daftar. Tapi ingin tahu nih gimana skema daftarnya. Dulu tesnya seperti apa? Terus biaya masuknya berapa? Untuk tesnya itu kan kita ada dua ini kan. Pertama program sarjana terapan, kedua magister terapan. Nah, untuk yang sarjana terapan itu pertama ada wawasan kebangsaan, tes potensi akademik, pengetahuan umum tentang kesejahteraan sosial, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau untuk magister ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tes potensi akademik, dan pengetahuan umum tentang kesejahteraan sosial. Jadi nggak ada wawasan kebangsaannya gitu. Oh, jadi kalau jadi ada magister, berarti S2, ada S2-nya Ada, juga. Ada magister Program juga. studinya apa S2-nya? Pekerja sosial aja, Iya. pekerja Program sosial. sosial ya. Cuma satu baru satu itu berarti ya. Iya. Ya. Dan tesnya itu dua kali. Dua kali. Iya. Yang D4 ini. Iya. Dua-duanya. Oh, dua kali. Ada tes tertulis dan wawancara. begitu. Oh, jadi terusnya tadi ya, Ya, tertulis, wawasan. Cukup banyak juga tapi ini keren dong, maksudnya wawasan tadi. Wawasan Bahasa kebangsaan. Inggris, gitu. ya. Keren, berarti bisa masuk ke Poltekkes itu suatu hal yang membanggakan juga ya. Banget, bangga banget sih. Bangga banget. Jadi ada D4 dan juga ada S2 gitu ya. Iya, Betul betul gitu. sekali. Nah, bocorin dong biaya masuknya berapa yang ke Poltekkes nih? Untuk sekarang ya, tahun 2023 nih. Kalau awalnya itu pas pendaftaran 250.000. 50.000. Iya. Cuma 250.000. 50.000 doang. Ya, tapi itu buat Udah yang pas masuknya gitu maksudnya. Iya. Uang masuknya. Iya, tidak ada uang pangkal. Jadi Oh, menurut semua orang kampus yang oke. tergolong murah lah gitu. Recommended untuk dimasukin. Iya. Ini bukan hoax kan? Bukan. Asli. 50.000 oke. Nah, untuk biaya per semesternya ada tapi kan? Ada. ada. Berapa itu? Sangat terjangkau sih itu, Sangat terjangkau sangat terjangkau. 2 juta kurang malah. 2 juta 2 juta kurang. Iya. Biasanya kan per SKS itu sekarang zaman sekarang kuliah Iya. mahal ya. Nah, Per SKS gitu makanya kan. itu. Kalau kita Karena tidak mungkin kalau
Kalau saya sih angkatannya udah lama mungkin. Karena mungkin kalau tanya-nanya sama anak baru mahasiswa mungkin sekitar 250.000, 300.000 gitu ya per SKS. Tapi Iya. cuma 2 juta. Iya. Langsung satu semester gitu, tidak ada per SKS bayar berapa gitu, langsung. Gak kayak anak sekolah dulu, anak-anak SMA bayar buku gitu. Paket enggak ya? Jadi di bawah 2 juta ya. Ya di bawah 2 Iya. juta. Wah, keren. Nah, untuk kalian sendiri nih, berarti jurusannya tadi apa? Kalau Nisa apa jurusannya? Rehabilitasi Rehabilitasi. sosial. Pekerjaan Sosial. sosial. Apa nih yang kalian dapatkan selama kuliah di sana gitu? Pengalamannya bagaimana gitu? Tadi kan udah turun ke masyarakat. Terus untuk lingkungannya sendiri dengan dosen, dengan kampus gitu gimana? Satu-satu jawabnya. iya, Dari Nisa dulu deh. Dari Nisa dulu. Ah, Dengan apa ya manfaat pengaruhnya ya buat kayak ke lingkungan kayak lebih tahu aja gitu tentang merehabilitasi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, biasanya tuh kayak lebih ke ini sih, ke yang nafsa-nafsa gitu atau ke yang ke sentra-sentra lah juga bisa. Soalnya memang resos ini tuh ke individunya langsung gitu. Jadi kok kayak seperti psikolog gitulah yang menangani klien langsung ke satu orang dan sesuai dengan sasaran permasalahannya kayak gitu. oke. Berarti Nisa punya pengalaman sendiri ya. Oke, kalau Budi sendiri? Kalau saya sendiri kan saya prodi pekerjaan sosial nih, Kak. Memiliki profil lulusan itu sebagai intervensi masalah sosial, sebagai penyuluh sosial, dan sebagai analis masalah sosial gitu. Nah, di lingkungan Poltek Yesus Bandung, dosen-dosennya itu berjiwa sosial sangat tinggi gitu, Kang. Dan juga kan nanti ditugaskan ke turun lapangan gitu kan. Jadi nantinya pokoknya diharapkan semua mahasiswa Poltek Yesus Bandung itu berhadapan langsung dengan masyarakat gitu. Menjawab langsung permasalahan sosial gitu. Jadi lebih update aja sih permasalahan sosial dan cara mengatasinya bagaimana begitu. Lebih terampil saja begitu. Berarti dosen-dosen di Poltek Yesus ini juga membantu kalian untuk bisa lebih menerapkan lagi ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Iya, betul sekali. Keren, berarti nggak membosankan ya. Karena tadi juga banyaknya lebih ke praktik. Lapangan, ya praktik. Praktik lapangan ini Iya. pasti kalau teori itu sebenarnya overload ya. Ya. Jadi ngantuk juga, terus overload juga untuk kotak itu juga terlalu banyak. Jadi praktiknya benar-benar praktik ya. Iya gitu. betul. Bahkan saat berhadapan dengan klien, dengan masyarakat itu kan ada kepuasan tersendiri Betul, gitu. ya. Untuk menolong masyarakat itu kepuasan Buat tersendiri lah diri, ya. bagi kami. Gitu. Nah, mungkin informasi juga nih buat Tribuners yang bertanya. Tadi kan udah kita informasikan untuk gimana proses masuk ke Poltek Yesus ya. Cari-cari di Google. Ada Instagramnya nggak? Instagram Ada dong. apa? Ada. Nah, kalau Instagram kampus kita sendiri itu Poltek Yesus Bandung. Kalau untuk apa Instagram kita ya dutanya itu ada Duta Poltek Yesus Bandung. Jadi Oh, ada bisa dua. nanya aja. Ada dua. Isinya kalau duta ini tentang informasi juga sama. Tentang Sama informasi, informasi. Poltek Yesus juga tentang informasi gitu. Pokoknya update selalu gitu. Oke. Nanti akhir acara kita informasikan lagi ya Iya. sosial medianya. Penasaran sama beasiswanya nih? Beasiswa ada nggak di sini? Banyak sekali. Banyak? Iya. Banyak sekali maksudnya gimana ya? Dan jadi gini, ada 3 kan. Layanan khusus untuk teman-teman kita yang disabilitas, kemudian Oh, ada untuk iya, disabilitas. iya betul sekali. Kemudian ada bantuan pendidikan dan beasiswa prestasi begitu. Oh, jadi ada 3 ya? Iya. Udah kita tadi ada disabilitas, Yang prestasi. layanan khusus sama Layanan khusus, prestasi. prestasi. Oke, Iya. oke. Nah, kalau udah lulus dari Poltek Yesus kan tadi di bawah Kemensos ini pengen tahu juga ya, di bawah Kemensos kalian Poltek Yesus keluarnya apa menjadi PNS kah? Apa bagaimana? Sebenarnya kita tuh nggak selalu terpatok harus menjadi PNS gitu. Karena kan kita sosial tuh ya luas. Prospek kerjanya tuh luas. Kalau emang ada yang mau PNS ya bisa aja, oke. bisa. Tapi yang non PNS-nya itu kan bisa kayak jadi pekerja sosial anak, pekerja sosial pendamping komunitas adat terpencil, dan juga yang bisa kerja di LSM nasional. Itu kan nanti penempatannya itu bisa kayak di UNICEF gitu, Save the Children. Ada juga yang jadi CSR. CSR itu kayak corporate social responsibility. Ditempatinnya itu kayak di industri atau di perusahaan-perusahaan gitu. Banyak sebenarnya, tidak harus terpatok harus jadi PNS nih gitu. Jadi nggak Tidak. harus ya. Jadi banyak ya maksudnya. Banyak. Bidang karena sosial tadi banyak banget. Maksudnya setelah lulus itu bisa menjadi pengusaha juga bisa berarti ya. Bisa. Pengusaha bisa. Social entrepreneur. Iya, soalnya Iya. kan bisa. PNS juga bisa, PNS juga bisa ya. Keren. Oke. Nah, penasaran kalian jadi duta nih. Kenapa mau jadi duta? Coba dulu Apa deh. mungkin duta ini menjadi salah satu ajang bergengsi juga kan di Poltek Yesus ini dan manfaatnya apa? Iya, betul sekali. Coba cerita. Coba dulu. Kalau kenapa mau jadi duta, betul sekali kata kakak. Jadi duta itu ajang yang lumayan bergengsi ya di kampus gitu. Kemudian
ya tersorot gitu, menjadi mahasiswa yang tersorot di kampus gitu, diperhatikan segalanya gitu. Kemudian ikut-ikut kegiatan kampus gitu. Pokoknya ya semuanya menginginkan duta gitu ya. Iya betul Jadi sekali. berebutan gitu ya. Iya untuk berebutan ininya. untuk menjadi Cara duta. jadi duta gimana? Syaratnya gimana? Susah nggak sih Saya tesnya? enggak sih, menurut saya enggak susah karena ya Susah dong. menurut saya Itu udah Menurut saya- tahu celahnya nih berarti ya. Oke. ya menurut saya itu kayak dari tes tulis kan. Tes tulisnya ya sama kayak ada ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, pengetahuan tentang kampus. Karena kan menjadi duta kampus harus tahu Ya, kampus ya. dulu dong. Ya, makanya kalian bisa duduk di sini ya. Nah, iya gitu. Oke. Ada tentang kesejahteraan sosialnya juga gitu. Nah, itu terus kalau persyaratan berkas-berkasnya cukup kayak foto seluruh badan, surat tanda tangan dari UKM atau OKM biasanya kayak gitu. Masih Oh, jadi ada rekomendasi juga Iya, ya ada. dari UKM juga gitu dari. ini ada surat-surat gitunya. Ya, kemudian wawancara dengan Ada lembaga, wawancara. wawancara dengan badan Resma. eksekutif mahasiswa, presiden mahasiswa, kemudian ada unjuk bakat. Unjuk Nah, bakat itu. juga. Dan kalian dipilih berdasarkan apa? Apakah semuanya. ada survei? Maksudnya demokrasi nggak sih pemilihannya apa langsung dipilih dari internal kampus? Sebenarnya ada kita kan yang keterima itu ada 10. 10 itu kan yang duanya ada duta favorit. Nah, duta favorit itu dipilih oleh yang berdasarkan like banyak di Instagram gitu. Nah, yang ke-8 ini kayak pure penilaian dari jurinya sendiri. Oh, Ada langsung jurinya. ya. Jurinya internal berarti ya. Ada eksternal juga. Oh, ada eksternal juga tadi ada lembaga-lembaga juga tadi ya. Wah, keren. Ada berapa duta nih? Maksudnya tadi ada 10 kan, 2 duta favorit. Ya. Duta favorit. Nah. Kan pertama duta kampus, duta olahraga, olahraga. duta bahasa, duta seni, duta favorit. Jadi 5 ya. Ada 5 Lima kategori. golong, ya kategori duta, ya. Kalian masuk Masing-masing duta dua. seni. Ya, saya Oke. kami duta seni. Manfaatnya apa? Kalian mau jadi duta kan maksudnya udah kuliah udah sibuk nih. Pasti udah mikirin kuliah sibuk, turun ke lapangan ketemu sama masyarakat gitu kan yang sudah sibuk. Kenapa mau jadi duta? Manfaatnya Di luar dari gengsi tadi ya. Oke. Ada apa nih? Apa mungkin dapat dari kampus itu beasiswa? itu Salah satunya salah satunya. Dapat juga berarti. dapat beasiswa. Keren nih. Berarti masuk ke Poltekkes ini bisa menjadi duta. Duta Ya. itu spesial berarti ya. Maksudnya Spesial. ada beasiswa dari kampus ya dong. Maksudnya sudah tesnya juga tadi nggak gampang kan? Tesnya nggak gampang. Menurut saya nggak gampang. Menurut dia gampang. Menurut dia tadi gampang. Menurut aku sebagai orang awam ternyata susah ya. Tesnya banyak banget. Jadi Banyak banget. effortnya juga ternyata hasilnya adalah sangat-sangat puas ya. Iya. Beasiswa sampai beres berarti. Gak per Iya. semester kan? Iya. Oh, keren. Berarti ini duta-duta seperti ini ya, berapa lama nih jangka waktu kalian menjabatnya? Jabatannya hanya 1 tahun saja. Tahun aja. 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Woi, sudah menjabat selamanya inspirasi dan Iya. namanya juga dapat beasiswa sampai beres ya. Amin. Oke. Nah, penasaran juga mungkin Tribuners yang tadi lagi nonton untuk live ini kan PMB nih. Kan tadi juga syarat-syaratnya cukup banyak ya. Maksudnya kayak tadi tes wawancara di sini. Tes. Bahas tulis, tolong kisi-kisinya gimana sih? Ke tips-tipsnya gimana buat Tribuners yang mungkin sekarang mau langsung cek-cek Poltekkes nih. Pengen tahu mungkin dari Nisa sama Pudi masing-masing caranya gimana, tipsnya gimana agar bisa lolos tes-tes yang tadi dikasihkan. Maksudnya sebelum masuk ke Poltekkes ya. Terutama sih harusnya belajar dulu ya, belajar dulu. Tapi sebelum belajar itu mencari tahu tentang kampus kita dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, pasti kan ada pelajaran-pelajaran sosial. Nah, itu harus dipelajari dulu sih pelajaran sosialnya. Terus ini sama apa ya? Bahasa Inggrisnya lebih diperdalam lagi lah ya, karena memang ada bahasa Inggrisnya sendiri di situ. Dan ada bahasa Indonesia juga, itu harus ini sih, Bagus lebih juga. teliti Teliti juga, juga. lebih teliti. Karena memang banyak soal-soal yang menjebak. Wah, seriusan. Berarti emang maksudnya tadi ya edukasi terus kalian juga belajar juga harus serius juga ya. Tadi terang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalian berhubungan dengan sosial. Ya nggak sih? Ketemu masyarakat, bahasa Indonesia kalian juga harus bagus. Ketemu juga mungkin masyarakat yang pintar bahasa Inggris. Jadi kan kalian ya Allah. Iya nggak sih? Bener ya? Iya betul. Kalau Poltekkes itu sering bekerja sama dengan lembaga di luar negeri gitu. juga. Ya, Kan? Oke. universitas di luar negeri gitu. Siapa tahu kan emang mungkin ada pertukaran pelajar juga mungkin ada. Iya, nggak sih? ada. Pelajar Ada. Siswa misalnya kalian harus ke Jepang misalnya gitu, harus ke Korea misalnya gitu buat mengatasi atau mungkin mempelajari kondisi masyarakat di sana. Bisa juga terjadi kan? Bisa, ya? sangat bisa. Kalau dari Pudi sendiri gimana tips? Kalau tadi kan kalau dari Indonesia kan bahasa Indonesia harus ya pastinya teliti ya, teliti banyak soal-soal yang menjebak ya gitu. Bukan kehidupan aja menjebak bukan ya. Tapi soalnya gitu. Kalau tadi gimana? Kalau dari saya mungkin dipelajari lagi lebih luas mengenai
kesejahteraan sosial gitu kan. Banyak sekali istilah, banyak sekali undang-undang, Permensos gitu. Diulik lagi, dipelajari lebih dalam gitu. Kemudian yang tes potensi akademik juga itu juga lumayan sulit ya Kak. Ya, betul sekali. Tapi mungkin ya tadi ya bahasanya gini, Poltek Esos ini bukan sembarang kampus. Ya, betul. Maksudnya terbukti dengan tadi persyaratan untuk menjadi mahasiswa baru pun atau mahasiswa di Poltek Esos itu emang syaratnya itu benar-benar teliti ya. Ya, teliti. Karena kan hubungannya sama masyarakat ya, jangan main-main gitu kan ya. Keren. Nah, untuk syarat-syarat lainnya apa nih itu bisa masuk Poltek Esos? Apakah tadi maksudnya WNI misalnya gitu ya, boleh nggak sih warga negara asing gitu misalnya gitu kan? Misalnya apa aja syaratnya ya masuk Poltek Esos? Mungkin dijelaskan alur pendaftarannya dulu. Oh ya tadi belum jelas ya alurnya. Ya. Oke, boleh siapa jelasin Nisa? Iya. Oke. Jadi kalau dari tanggalnya itu sudah dibuka kan dari tanggal 3 April sampai dengan 6 Juli. Oh berarti ada sekitar 2 bulanan lagi ya. Oke, Iya. oke. Terus dan memang untuk persyaratannya itu ada 5. Ada ijazah. Kalau emang ijazah resminya belum keluar itu bisa diganti dengan SKL atau surat keterangan lulus. Oke, dari pihak sekolah berarti ya. Nah, Oke. iya. Yang kedua itu ada surat izin atau ada surat izin dari Bukan izin atasan. mengemudi, bukan? Bukan. Izin Ini belajar. surat izin atau rekomendasi. Surat izin atau rekomendasi dari pimpinan atau atasan itu khusus yang terdaftar jalur tugas belajar gitu. Oh, bukan semacam tugas karyawan, bukan kelas karyawan? Jadi Beda gini, juga? Beda. sudah PNS tetapi kuliah kembali gitu. Oh, Nah. bukan kelas karyawan, tapi Bukan. Apa tadi namanya? Tugas Tugas belajar. belajar. Tugas belajar ya. Ya, karena mungkin pas jadi PNS itu masih SMK kan pendidikannya. Nah, nanti disekolahkan lagi oleh Kementerian Oh, Sosial oh, di ada Poltek ya, Esos ya, Bandung. ya, ya. Ya, Oh. bisa. Berarti kalau ini khusus buat yang tadi Ya, khusus yang khusus tugas tugas belajar. belajar. Yang ketiga ada pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Terus yang keempat ada piagam atau sertifikat penghargaan di bidang seni, olahraga, sains atau bahasa pada tingkat kota atau kabupaten itu jika ada ya. Kalau Jika nggak ada ya. jika ada. Oke. Kalau nggak apa-apa. Oke. Terus ada juga yang terakhir kartu keluarga sejahtera. Itu juga jika ada sama. Cuman 5 itu. 5 syarat itu tadi Yang ya. 5 syarat itu. Coba diulang, Budi. Apa aja coba? Oke. Surat tugas Oke. izin belajar. Biar Pas foto. PMB ini mahasiswa baru juga biar tahu. Pas foto berlatar belakang merah. Kemudian surat kesejahteraan itu Oke. sosial. Surat sosial. Iya. Sertifikat tadi ya. Ya, kalau kemudian ada ya. ijazah, Ijazah kalau nggak juga. SKL. Sama tadi khusus yang tadi tugas belajar ya. Ya, khusus. tugas belajar dan surat belajar. rekomendasi ya. Ya. Surat rekomendasi. Oke, oke. Nah ini untuk Budi dan Nisa dari YouTube ini ada yang mau yang nanya boleh ya? Boleh Boleh, dong. Ya, boleh. boleh ya. Nih tadi ada yang nanya-nanya juga di YouTube, kita akan coba bacakan. Nah dari Aulia Perdana, selamat pagi Min, selamat pagi. Mau tanya untuk pendaftaran Poltek Esos alurnya seperti apa? Tadi udah dijelasin, Sudah Jelasin lagi nggak? dijelaskan. Jelasin lagi. Boleh. Lagi boleh. Kita nanya nih. Iya, jadi alur pendaftaran itu telah dibuka sejak tanggal 3 April sampai dengan 6 Juli. Terus untuk persyaratan juga. Ya, boleh, boleh. Untuk persyaratannya juga pertama ada ijazah. Kalau misalnya ijazah resmi belum keluar, itu bisa diganti dengan SKL atau surat keterangan lulus. Yang kedua ada surat rekomendasi atau surat izin dari atasan atau dari atasan itu untuk khusus yang tugas belajar. Yang ketiga ada pas foto terbaru dengan berlatar belakang warna merah. Yang keempat ada penghargaan atau sertifikat piagam penghargaan bidang bahasa, seni, olahraga, dan sains itu pada tingkat kota atau kabupaten itu jika ada ya. Dan yang kelima itu ada kartu keluarga sejahtera jika ada juga. Gitu. Mekanisme- Lengkapnya nih, pokoknya lupa lengkapnya. Kalian ingetin lagi dong ke Tribuners semua, lengkapnya bisa lihat persyaratan ini di mana? Nah, Website, sosmed. Ya. Boleh. Lengkapnya kalian bisa lihat kalau di website di www.poltekesos.ac.id. Kalau mau yang lebih lengkapnya lagi, rinci lagi, kalian bisa buka IG Poltek Esos Bandung dan IG kami, IG dutanya, Duta Poltek Esos Bandung. Ya, karena di situ ada informasi-informasi. Iya. Termasuk tadi persyaratannya. Iya, Ada. betul sekali. Pokoknya semuanya dilakukan secara online. Kemudian kalau tesnya itu secara offline, langsung hadir langsung hadir di ya. di berbagai Tempat-tempat yang ya telah tempat yang disediakan. sudah disediakan gitu. Oh, maksudnya kalau ada tes, maksudnya disediakan oleh Poltek Esos sendiri. Iya, di tempat gitu. Ada 10 wilayah regional gitu. Oh, seluruh regional. Iya. Ada ini maksudnya regionalnya tuh ada 5
5 regional. Oh, bukan 10, 5. Ya, tapi ada 10 tempat. Oh, 10 tempat. Oh, 5 regional, 10 tempat maksudnya. Regional apa aja? Ingat enggak? Regionalnya itu Pertama. ada di regional Padang, 1 Padang, 3 Yogyakarta, 4 Banjarmasin, 5 Mataram, 6 Jayapura. Jayapura, oke. Nah itu, tapi itu kan masih regional kan. Kalau misalnya di lokasi lainnya itu ada di kampus Poltekkes itu Poltekkes sendiri Bandung, yang di Bandung, di Dago. di Dago. Terus ada juga di pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi di Jakarta. Ada juga di UPT pengembangan tenaga kerja kesejahteraan sosial di Malang. Kemudian ada di Sentra Paramita Mataram. Kemudian ada di Sentra Bahagia Medan. Oh, 10 Bahagia. tempat. Oke. Sentra Bahagia Medan ya. Kayak ke kosannya kita bahagia terus ya. Oke. Ada 10 tempat ya. Jadi itu ditentukan sama Poltekkes kalau kalian terdaftar nanti langsung diberikan informasi ya. Jadi di mana. ya, Ini ada memilih domisili tempat ya? gitu, memilih tempat Dekat sesuai domisili ya, berarti ya? terdekat sama Oke. wilayah terdekat. Berarti gitu. kayak misalnya Pudi di Yogyakarta. Ya. Kalau kamu berarti langsung ke Ke Poltekkes. kampus ya. Ya. Oh, Jadi nanti datang membawa laptop masing-masing ke wilayah ke tempat itu, kemudian harus tes ada laptop secara berarti. Iya. Enggak juga, harus bisa laptop, bisa HP, juga tapi ya? versi Android. Iya, Oh bersama. iya, Iya. berarti buat soal-soalnya ntar di situ ya. Berarti Iya. soalnya mah secara digital. Digital betul sekali, Oke. tidak lagi. Jadi untuk daftar hanya online, offline bisa datang langsung ke Poltekkes boleh. Offline. Tidak bisa. Tidak bisa. Online. Online. Serba online, jadi Serba kalian harus online. balik online tadi ya, website dan juga sosmed tadi ya. www.pmbpoltekkesos.ac.id. Ah, itu dia, cek aja langsung ya. Langsung cek. Cek ya, oke. Nah, ini ada yang lagi nih dari Nijam. Prodi apa yang jadi unggulan di Poltekkes Bandung dan lulusannya jadi apa? Tadi udah dibahas, tapi bisa dibahas lagi boleh. Kalau dari prodinya itu semuanya unggulan, Kak. Semuanya unggulan, Unggulan. tetapi ya kan ada 3 prodi nih. Pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial, sama perlindungan dan pemberdayaan sosial. Tetapi untuk jurusan yang tertua gitu, prodi yang tertua itu yang dari dulu itu pekerjaan sosial gitu. Jadi kalau rehabilitasi sosial sama perlindungan dan pemberdayaan sosial itu baru lahir sejak 2018. Ya. Jadi yang paling tua tadi pekerja sosial ya, yang Iya. paling mungkin pas muncul Poltekkes prodi pertama itu ya. Ya. Oke. STKS. STKS. Oh, dulu, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. oh, dulu namanya STKS. Iya. Sekarang jadi Poltekkes ya. Poltekkes Oh, Bandung. oke. Begitu. Nah, jadi lulusannya jadi apa? Gelar. Gelarnya STR SOS. STM ya, oke, Iya. semuanya ya. Oke, siap. Nah, ada dari Prabu nih. Apakah lulusan terbaik dari Poltekkes langsung diterima di Kemensos? Tergantung ya, balik lagi ya. Tergantung balik Oke. lagi. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian daftar di Kemensos, ya sudah punya basicnya ya. Ya sudah. Sudah punya basicnya, sudah tahu alurnya mungkin dari awal, ya bisa Iya, jadi ya. betul Bisa jadi. sekali. Ya kan, Iya. gitu. Pokoknya ketika mau jadi PNS ya harus tes. Harus tes ya, Iya, harus tes betul ya. sekali. Oke, tapi udah ada ilmunya juga jadi Iya. memudahkan juga Memudahkan. ya. Oke, gitu. Dari Damanik, setelah lulus otomatis jadi PNS di kementerian enggak? Itu juga dijawab ya. Ya, sudah Nah, dijawab. dijawab juga, itu bisa jadi pilihan juga. Dari iQuotes, Min, apakah ada nilai rapot minimal untuk masuk ke Poltekkes Bandung? Tentu tidak Tidak. ada. Tidak ada. Kalau dulu namanya NEM ya, sekarang apa sih? Masih NEM nggak sih sekarang? Udah nggak ya? Nilai, pokoknya nilai dari sekolah ya. Oke, semua banget gitu. Oke, jadi nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Aduh, maaf gimana sih ya? Oke, dari ANL, ada program beasiswa tidak di Poltekkes? Ada tadi. Ada, sudah dijawab. Jawab, mau jelasin lagi ya? Untuk yang untuk yang beasiswa itu kan ada 3. Pertama ada yang layanan khusus, terus ada yang Prestasi. berprestasi, satu lagi Bantuan pendidikan. bantuan pendidikan. Langsungnya. Ya. Oke, jadi ada 3 gitu Ada ya, 3. bisa masuk. Dan juga bisa di beasiswa juga, kalian jadi duta juga bisa. Ya, Bisa, duta. bisa. Itu keren banget. Salah satu beasiswa. Salah satu beasiswa Ya. bisa dijalankan atau bisa diterima oleh para mahasiswa dan dengan menjadi duta. Tapi nggak gampang ya. harus tahu info-infonya, bisa langsung aja nanti kalian bisa cek di Poltekkes. Coba dong informasi lagi tadi di website sama di sosmednya boleh. Di sosmed, di Instagram Poltekkes Bandung dan Instagram Duta Poltekkes Bandung. Di Untuk situ websitenya? ya, websitenya www.poltekkesos.ac.id. Ada informasi-informasi banyak lah mengenai Poltekkes Bandung begitu. Banyak banget berarti ya. Banyak banget. ya. Persyaratan, alur pendaftaran gitu. Oke. Jadi itu semuanya ada semua ya gitu. Ya, betul sekali. Ini sharing aja sedikit ya. Semalam saya ngelihat ada apa ya? Tahu yang ngebersihin sampah itu? Apa sih kayak komunitas Ya. apa namanya orang Bandung semua tuh pur yang suka bersihin sampah itu loh. Iya, iya, Konten iya. nih. Itu salah satunya juga adalah ke sosial ya.
Iya, kalau itu Apa sih namanya sosial. purba sih. Pokoknya ada teman-teman komunitas yang sekarang itu lagi rame banget ya, pekerjaan sosial juga, salah satunya ada membersihkan sampah-sampah kayak di sungai gitu, di pantai. Pengen tahu aja tanggapan kalian tuh gimana tuh dengan aksi mereka, karena kan kalian apa maksudnya di dunia sosial ya gitu, pendidikan sosial. Dari Nisa gimana? Aksinya ya memang sangat bagus banget lah ya buat, kalau menurut saya gitu, karena memang itu kan menguntungkan buat orang-orang sekitar juga gitu, apalagi dengan cara membersihkan sampah-sampah di pantai-pantai gitu, karena kan biasa kalau orang-orang zaman sekarang tuh masih ada yang nggak peduli soal hal-hal tersebut. Nah jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, masyarakat yang masih jiwa sosialnya sangat tinggi, itu benar-benar harus diapresiasi gitu ya. Wah, keren. Kalau Budi sendiri? Kalau sampah yang banyak menumpuk itu kan juga menjadi permasalahan sosial ya. Nah, kami ya sangat mendukung, sangat senang dan banggalah pokoknya pastinya bisa membersihkan itu, Ya. aksi-aksi itu. Iya, oke. Ya karena merupakan salah satu tugas dari kami kan. Oke. Jadi support banget ya, support banget ya Sangat gitu. support. Nah ini sebelum kita menutup program Kampus Expo hari ini, cuman tadi pengen tahu nih, Poltekkes itu sekolah sosial. Tadi dilakukan sama teman-teman komunitas tadi adalah berjiwa sosial juga. Betul. Kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari Poltekkes SOS untuk belajar sosial nih, apakah harus mempunyai ilmunya? Apakah bisa tanpa ilmu? Kayak tadi kan misalnya ya. Coba dong sekali lagi bisa teman-teman semua Tribuners agar mau nih masuk ke Poltekkes SOS. Tentunya itu harus mempunyai ilmu sosialnya ya lah. Mempunyai ilmu sosialnya. Karena gimana ya? Kalau cuman tahu secara umum-umumnya aja itu sangat kurang Karena gitu. kan basicnya manusia tadi punya jiwa Iya, sosial ya. punya Oke. basicnya. Tapi kan dari basic itu bisa lebih diasah lagi gitu. Untuk bisa tahu lah gitu cara penanganan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia itu, supaya bisa terminimalisir lah gitu, biar gak terlalu Ya, banyak gitu loh. Jadi ada porsinya ya, Iya, ada jalurnya, ada trackingnya gitu ya untuk masalah sosial ini. Takutnya terlalu berjiwa sosial, malah takutnya berlebihan juga ntar ya. Iya. Gak sih, maksudnya nggak pada tempatnya gitu kan, bisa aja Iya. gitu kan. Gitu. Kalau dari Budi sendiri? Pokoknya harus tertanam dari dalam jiwa kita itu jiwa sosial lah. Ya, pokoknya harus berjiwa sosial gitu ketika nantinya kita berhadapan dengan klien, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mengenai pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, kan kita jadi enjoy untuk menerimanya gitu, dan ilmunya itu sangat gampang untuk masuk ke kita gitu. Wah, luar biasa dong. Oke. Nah, sekarang adalah waktunya kalian memberikan closing statement dari kalian sendiri, atau mungkin boleh ngajak-ngajak lagi ke para Tribuners ini untuk mengenai Poltekkes SOS. Boleh dari Nisa dulu. Closing statementnya, bagi yang belum mendaftar di Politeknik Kesejahteraan Sosial, mari bergabung karena pendaftarannya masih lama sampai tanggal 6 Juli, dan kalian bisa lebih mencari tahu dalam lagi tentang Poltekkes SOS di IG Poltekkes SOS Bandung, atau di IG duta kami yaitu Duta Poltekkes SOS Bandung, atau di websitenya pun ada yaitu di www.poltekkesos.ac.id. Wah, tepuk tangan dong. Giliran Budi, gimana Budi, boleh? Oke, kalau dari saya, bagi teman-teman yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ingin memiliki ilmu-ilmu yang mendalam mengenai kesejahteraan sosial, ayo gabung bersama kami di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Weh, itu dia Tribuners, dua mahasiswa dan mahasiswi ya, Duta Seni Poltekkes SOS 2023 berarti ya, yang sudah hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini di program Kampus Expo. Terima kasih banyak teman-teman. Iya. Terima kasih banyak sudah berikan informasinya juga tentang Poltekkes SOS. Jadi tahu juga nih, ternyata Poltekkes SOS adalah Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung gitu. Terima kasih banyak buat Tribuners yang sudah menyaksikan Kampus Expo hari ini. Ketemu lagi di Kampus Expo selanjutnya. Dadah Tribuners. Assalamualaikum, selamat Jumatan ya.